kasih, karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Ada di ini Tuhan, terima kasih yang boleh ada untuk merededikasikan ulang pengiringan kami akan Engkau lewat prosesi rededikasi dari baptisan ini. Saya Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus bekerja di tengah kami. Doa Tuhan untuk semua, saudara Yesus, khusus kami semua tubuh roh jiwa kami, Tuhan kami serahkan tangan-Mu. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kau berbicara di tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Dan kami ingin betul-betul Tuhan untuk mendedikasikan hidup kami kepada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Apakah jawabanmu? Tuh kasih setianya, setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku kasih setianya, setialah. Terima kasih Tuhan Kristus, Kristian Alfonsus, aku membaptismu hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk. Ya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Dia naik. Haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya. Bapak jalan dulu, Bapak. Haleluya. Ibu Eni, pagi hari ini aku membaptismu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Aku membaptismu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mas, full dong, Mas. Haleluya. Orang. Saat ini aku membaptismu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Siap ya, oke. Ibu Maria Tejo, saat ini aku membaptismu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau iya. Haleluya. Nafas. Video ya. Dari Felicia Utomo aku membaptismu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo. Saudara Basri Kusasi, aku membaptismu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keren. Ewan. Minyak narwastu. This one is the best. Okay? Ini yang besar 350, yang kecil 210 aja sama ini. Okay? Siapa kita Bapak Ibu? Indonesia. Sedang ada di mana Bapak Ibu? Galilea. Sedang ngapain di sini? Mau naik perahu. Mari. Jalan di atas air. Berjalan di atas air. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Korbaneva Erima Efes Yehudi Homia Ulfate Mizra Kadima Ailesion Sophia Onoga Tikvatenu Hatikvaba Snorabai Rioran Kopsi Ehatsenu eres Sion Yerushalayim Rioran Kopsi Ehatsenu eres
אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. האמן לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר תהיה לי עשירות ולא בגיל ולא בגותי עליי סיפוק. תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. Hava Nagila Hava. Let's be happy. Ajarin dulu ya kata-kata bagaimana dan juga caranya bagaimana lagu Israel itu. After you finish, we have 3 steps. We turn left on the time. 3 langkah ya. 1, 2, 3, 4. In this way, please. Bulat ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hati-hati loh, 4 and okay. Hava Nagila Hava Nagila Hava Nagila Beislecha. Hava Nagila Hava Nagila Hava Nagila Beislecha. Hava Neganena Hava Neganena Hava Neganena Beislecha. Hava Neganena Hava Neganena Hava Neganena Beislecha. Nagila
להבין עצמך. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 and 4. And 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3, 4. Oh! One more time. One more time. Indonesia. Pasti minta foto, aku ya mau dong. Menikmati ikan petrus ditanurin. Selamat makan. Nah ini ala orang Arab. Makan roti pita dengan salad dan humus. Selamat menikmati Bapak Ibu. Bagaimana dengan sambalnya? Sambalnya mantap, ikannya luar biasa. Tuhan Yesus bertanya pada Simon Petrus. Hai Simon. Hai Simon, anak Yahya, apakah kau percaya? Oh Tuhan, kau kan tahu ku cinta kau. Lagi sekali. Nah, di tepi pantai Tasik Galilea, Tuhan bertanya pada Simon Petrus. Hai Simon, anak Yahya, cinta saya. Oh Tuhan, kau tahu ku cintamu. Oh Tuhan. Oh Tuhan, kau kan tahu ku cintamu. Amin. Saya mengucap syukur Tuhan, kami berada di tempat ini, merenungkan firman-Mu, apa yang pernah Kau sampaikan kepada murid-murid-Mu, terlebih kepada Petrus, yang menjadi pesan sentral untuk kami di tempat ini. Terima kasih berbicara dalam hati kami, ya Roh Kudus, melalui firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau bahasa kita, dia adalah connect group leadernya, dia adalah pemimpinnya bagi yang lain. Ketika Yesus mati, ketika mayatnya hilang, rumor berkembang, ya kan? Mereka takut, jangan-jangan mereka yang akan dituduh untuk curi mayat Yesus, ya kan? Lalu mereka lari kemana? Pulang ke rumah Galilea, kan? Tempat mereka di sini. Nanti kita lihat di Kapernaum rumahnya Petrus itu besar, paling besar. Jadi Petrus itu papanya Petrus bukan cuma nelayan biasa, tapi lebih tepatnya saudagar kapal. Karena rumah dia paling besar, ya. Nah, pulang itu tempat paling aman, betul nggak? Ya kan? Pulang itu tempat paling aman. Dalam hidup kita kadang ketika kita menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ada tantangan, ada rintangan. Kita tergoda untuk cari aman, pulang, kembali ke titik sebelumnya. Itu lebih aman buat kita karena tidak ada resiko. Itu yang terjadi dengan Petrus juga. Dia pulang ke Galilea. Enak di sini, tenang bukan? Ya, cari ikan, kembali kepada profesi lamanya, panggilan lamanya. Ya sudah, mau apa lagi? Ya kan, sudah 3 tahun ikut Yesus yang disebut Mesias ini, dan dia berkata bahwa kami pikir engkau adalah Mesias, kami pikir engkau adalah orang yang akan menyelamatkan Israel, tapi ternyata mati juga. Karena sebelum Yesus sudah banyak orang yang mengaku diri Mesias dan mereka akhirnya mati juga di tangan orang Romawi. Lalu kemudian dikatakan ketika mereka pergi ke Danau Galilea ini, dikatakan semalam-malaman mereka itu gak dapat ikan. Aneh ya, padahal mereka nelayan, sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu, sudah punya peralatan semuanya, tapi gak dapat ikan. Petrus lupa bahwa dia sudah tidak lagi dipanggil menjadi penjala ikan, dia sudah jadi penjala manusia. Kita jangan pernah kembali kepada manusia lama kita. Kita jangan pernah kembali kepada panggilan lama kita. Hidup ini lurus ke depan. Boleh belajar dari apa yang di belakang, tapi jangan kembali kepada yang di belakang. Karena Tuhan tidak lagi mengurapi kita di sana. Lupa dia bahwa Tuhan tidak lagi mengurapi dia sebagai penjala ikan, tapi dia diurapi sekarang sebagai penjala manusia.
ya. Dan kemudian, tapi Tuhan itu baik, ya. Ketika itu di kurang lebih ya nanti di pinggir danau itu, ketika mereka mendekat tanpa dapat apa-apa, Tuhan ngomong tanya, berteriak, ya kan? Ada lauk pauk enggak? Dikatakan itu kalau kita baca Yesus mengampuni. Kami belajar untuk let go. Apa yang harus kami let go? Kalau tidak let go, maka Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang baru untuk menggantikan itu. Yang pasti itu akan lebih indah. Yang pasti itu akan jadi lebih baik. Tapi Engkau minta kami untuk let go dulu. Hari ini kalau kami masih punya sakit hati, kami masih punya dendam oleh orang-orang atau keluarga atau siapapun juga yang pernah menyakiti kami, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang terdekat dengan kami, teman gereja mungkin atau siapapun juga. Ya Tuhan, hari ini mau belajar untuk mengampuni, belajar untuk melepaskan, belajar untuk menaruh harga diri kami di dalam Kristus, karena kami tahu Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat setiap kami. Engkau sendiri yang adalah Raja segala raja, Engkau rela dihina. Di tepi pantai Tasik Galilea, Tuhan Yesus bertanya Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yahya, cintakah kau padaku? Oh Tuhan, kau kan tahu ku cintamu." Dari zaman Yesus, ya. Nanti sampai di situ misalnya di bawah ada batu hitam warna seperti ini, itu batu vulkanik. Karena kita dekat gunung api, Golan itu gunung api, tapi batunya vulkanik. Tapi gereja yang kita lihat yang sini batu putih itu batu Galilea. Itu batu bawah dari Galilea, dari daerah di situ, ya, seperti batu Yerusalem ini, ya. Tapi ini gereja dari abad yang keempat, ya, Bizantium punya. Mereka bangun gereja sama seperti gereja dari zaman Bizantium, ya. Dua-duanya hancur. Lalu waktu di sini, waktu modern, mereka bangun gereja di sini, di mana bekas rumah Petrus, ya. Di situ ada gereja Bizantium juga hancur, tapi gereja Bizantium, kalau Bizantium mereka dulu bangun gereja di mana rumahnya Petrus, ya. Kalau kita baca ayat juga dari Matius 1, Yesus, Andreas dan Tuhan mereka Mari Bapak Ibu, kita sedang ada di mana? Kapernaum. Kapernaum, tempat apa itu? Tuhan Yesus mengajar di sinagoga. Selain itu ada apa lagi? Petrus. Iya. Iya. Ayo, mari Bapak Ibu. Terus kita ke sinagoga abad keempat. Di sinagoga abad keempat ini Bapak Ibu adalah sebuah tempat yang dulu dipergunakan oleh orang-orang di Kapernaum yang pada umumnya adalah nelayan untuk mereka beribadah di sini, ya, berkumpul di sini. Mari masuk ke sinagoga.
No way, no. What happened? Halo. Halo, bless you.